Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhayo, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Sudiarawan SHMH. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata. Pada video ini akan dibagi menjadi 3 bagian, di mana pada bagian pertama akan dipaparkan terkait dengan rencana perkuliahan semester mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata yang terdiri dari penyampaian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistematika materi pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran, hingga indikator penilaian ataupun asesmen yang digunakan pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata. Pada bagian kedua akan coba ditunjukkan penggunaan salah satu fitur yaitu LMS UASE sebagai sarana pendukung pembelajaran pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata. Dan terakhir akan coba ditunjukkan beberapa video pelaksanaan real class pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata. Baik, berikut merupakan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS dengan kode mata kuliah NHU 5302. Mata kuliah ini termasuk rumpun mata kuliah hukum acara dan ditempuh oleh mahasiswa semester 5 yang mana mahasiswa bersangkutan harus telah memenuhi atau lulus mata kuliah prasyarat yaitu mata kuliah hukum perdata. Saya sendiri merupakan koordinator dari pelaksana mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata yang dalam pelaksanaan perkuliahan dibantu oleh anggota tim fasilitator yaitu Bapak Ana Agung Oke Ngurah Yudhistira Darmadi. Adapun deskripsi dari mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengkaji baik dari aspek teoritis maupun praktis terkait dengan penerapan hukum perdata material. Hukum acara perdata sendiri mengatur mengenai bagaimana para pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan tuntutan hak, baik itu dalam bentuk gugatan ataupun permohonan ke pengadilan terkait, dan mengatur pula bagaimana pihak lainnya kemudian berusaha mempertahankan hak-haknya, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, upaya hukum apa yang dapat ditempuh para pihak yang tidak terima atas putusan akhir, hingga membedah terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan ataupun eksekusi. Berikut merupakan CPL yang dibebankan pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata yang terdiri atas CPL S9 yang terkait dengan sikap, kemudian CPL P1, P2, dan P3, CPL KU 3, 4, 5, dan 7, kemudian CPL KK1, KK2, 3, dan 4. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 5 CPMK, di mana CPMK 1 yaitu terkait dengan kemampuan menjelaskan terkait pengertian, asas, sumber, kompetensi, tindakan persiapan sebelum sidang, pemeriksaan dalam sidang, pembuktian, putusan, upaya hukum, dan eksekusi untuk mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang hukum acara dan praktik peradilan perdata. CPMK 2 terkait kemampuan merancang dan melaksanakan penyelesaian sengketa perdata dalam praktik di masyarakat sesuai prosedur dan tata cara beracara di pengadilan. CPMK 3 terkait kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan terkait hukum acara dan praktik peradilan perdata. CPMK 4 terkait kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan dan tulisan. Dan terakhir, CPMK 5 terkait dengan kemampuan bekerja sama dalam tim ataupun kelompok. Adapun bahan kajian ataupun struktur materi pembelajaran pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata yang terdiri atas 8 submateri, dimulai dari materi terkait dengan pengertian dan ruang lingkup hukum acara dan praktik peradilan perdata, kedua terkait dengan tindakan persiapan sebelum sidang, kemudian dilanjutkan dengan materi pemeriksaan dalam sidang perdata,
pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum, eksekusi, dan praktek peradilan perdata. RPS ini juga disusun dengan merujuk pada 16 pertemuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan perkuliahan, di mana diatur sebagaimana contoh pada minggu 1 dan 2 terkait dengan RPS, yaitu membedah tentang pengertian dan ruang lingkup hukum acara dan praktik peradilan perdata. Pada RPS ini disampaikan jelas terkait dengan kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan pada pelaksanaan setiap pertemuan, di mana untuk pertemuan 1 dan 2 itu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan pengertian, sumber-sumber, kompetensi, dan pejabat di lingkungan peradilan perdata. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasi terkait dari karakteristik dari setiap asas dalam hukum acara perdata, dan mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dalam melaksanakan ataupun mengerjakan tugas. Adapun kriteria atau indikator capaian yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu mendapatkan kedalaman pemahaman atau ketepatan penjelasan, tingkat ketepatan dalam mengklasifikasi karakteristik dari asas-asas hukum acara perdata, dan kerjasama dalam tim atau tingkat partisipasi dan kontribusi dalam kelompok. Pada RPS juga disampaikan jelas terkait dengan teks ataupun literatur yang dapat dijadikan rujukan pada setiap pertemuan, kemudian slide pendukung pembelajaran, video pendukung pembelajaran, termasuk juga akses URL terkait dengan materi pembelajaran. Terkait dengan bentuk atau metode pembelajaran, perkuliahan mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata akan ditempuh dengan menggunakan dua bentuk atau metode pembelajaran, apalagi sepanjang proses pandemi COVID-19. Yang pertama adalah online learning dengan memaksimalkan fitur LMS yang di dalamnya tertuang belajar mandiri, tugas struktur, kuis, forum. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode face to face, baik itu aktivitas kelas langsung ataupun menggunakan model sinkron maya dengan bantuan aplikasi tertentu seperti Webex Meeting yang digunakan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk kemudian melakukan paparan, diskusi kelompok maupun apa namanya, proses interaksi dalam kelas. Terkait dengan beban waktu pembelajaran, ini disesuaikan dengan bobot perkuliahan, yaitu sebanyak 3 SKS, dan proses asesmen dilakukan menggunakan metode untuk online berupa tugas, kuis, dan forum diskusi, sementara untuk yang face to face menggunakan observasi berupa pertanyaan ataupun diskusi, kemudian presentasi. Adapun instrumen yang digunakan untuk media online, proses asesmen digunakan yang instrumen yang digunakan berupa simple direct grading untuk fitur tugas, kemudian pilihan ganda untuk fitur quiz, kemudian simple single discussion untuk fitur forum diskusi. Sementara untuk face to face menggunakan simple direct grading. Demikian RPS ini coba mengakomodir setiap pertemuan sehingga mahasiswa dapat melihat utuh mengenai struktur materi mulai dari minggu pertama dan sampai dengan minggu ke-16, di mana pada pertemuan ke-8 nanti akan dilaksanakan sumatif atau UTS sebagai media review dari proses pembelajaran selama tengah semester ke belakang, yang kemudian pada pertemuan ke-16 sesuai dengan tampilan pada RPS akan dilaksanakan sumatif tes yang kedua berupa ujian akhir semester, di mana tujuannya tidak lain untuk mereview materi yang sudah disampaikan oleh dosen pun interaksi dalam kelas selama 1 semester ke belakang. Pada minggu ke-16, selain pelaksanaan sumatif, mahasiswa juga akan diberikan akses untuk mengisi angket pembelajaran sebagai media evaluasi bagi dosen, eh, di mana mahasiswa dapat menilai proses pembelajaran selama 1 semester ke belakang. RPS ini juga dilengkapi dengan penilaian yang digunakan pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata, di mana terdapat dua proporsi penilaian, yaitu formative assessment dengan jumlah 60% yang terdiri dari tugas dengan proporsi 30%, quiz dan game dengan proporsi 20%, forum dengan proporsi 10%. Sementara di bagian kedua ada summative assessment berupa UTS dengan proporsi 20% dan UAS dengan proporsi 20%. Berikut merupakan kontribusi dari ketercapaian CPL. Dan terakhir adalah terkait dengan rentang penilaian
yang akan digunakan dosen dalam nilai akhir mahasiswa, di mana untuk nilai dari rentang 80 sampai 100 akan terkonversi dengan nilai A, demikian seterusnya ke bawah sampai ke nilai di bawah 45 yang akan dikonversi dengan nilai E. RPS ini juga dilengkapi dengan daftar referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai rujukan, eh, literatur yang dapat diakses ataupun dicari mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran selama 1 semester berjalan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada sesi atau paparan pertama pada video ini terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata. Pada bagian kedua, sebentar akan disampaikan terkait dengan salah satu fitur yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran pada mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata, yaitu pemanfaatan fitur LMS OASE. Baik, berikut merupakan salah satu fitur yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran pada kelas hukum acara dan praktik peradilan perdata, yaitu penggunaan LMS OASE, di mana sebagaimana ditampilkan pada layar, fitur LMS OASE ini kemudian memberikan gambaran clear terkait dengan struktur perkuliahan yang dapat diakses mahasiswa melalui model LMS. Di mana pada layar kemudian nampak deskripsi mata kuliah pada MK Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, di mana detail disampaikan terkait dengan nama mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian jumlah SKS, dosen pengampu, termasuk pula terkait dengan deskripsi perkuliahan hukum acara dan praktik peradilan perdata. Pada fitur ini juga mahasiswa dapat mengakses terkait dengan RPS dari mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata, yang tidak lain dapat menjadi rujukan ataupun pedoman mahasiswa untuk melihat struktur materi ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses atau sepanjang proses perkuliahan selama 1 semester ke depan. Baik, sekali lagi selamat pagi dan selamat bergabung di kelas Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata untuk khususnya untuk kelas C, reguler pagi. Hari ini kita akan melanjutkan, adik-adik ini sudah masuk ke pertemuan keempat atau minggu keempat. Kalau secara aktif kita lihat perkuliahannya di luar libur hari raya Nyepi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen lanjutan. Adik-adik boleh silakan dibuka videonya seandainya apa namanya tidak mengganggu sinyal adik-adik untuk mendengar ataupun berinteraksi. Adik-adik juga silakan nanti menyampaikan langsung seandainya dalam perjalanan pelaksanaan kelas ada kondisi secara teknis yang secara umum adik-adik misalnya kesulitan mendengar dan lain sebagainya, agar saya bisa melakukan perbaikan di device-nya. Nah, untuk hari ini sesuai dengan RPS perkuliahan, pasti adik-adik memang sudah kita diskusi banyak tentang pengantar, hukum acara dan praktek peradilan perdata, dan kemudian lebih lanjut kita membedah tentang asas-asas dari hukum acara dan praktek peradilan perdata. Hari ini kemudian adik-adik juga sudah melakukan pendalaman yang memang saya sediakan secara khusus melalui UASE, baik itu dalam bentuk quiz yang memang apa namanya subjeknya atau bahasannya adalah tentang pengantar dan asas, dan juga saya selipkan juga media permainan berupa game yang materinya mungkin jauh lebih luas dari skop awal yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Untuk hari ini adik-adik kita akan masuk ke segmen materi lanjutan di hukum acara dan praktek peradilan perdata, yaitu tentang tindakan persiapan dan pemeriksaan dalam sidang perdata. Terkait dengan sistem perkuliahan, sistem penilaian kontrak perkuliahan dan sebagainya, ini sengaja saya tetap tunjukkan di awal perkuliahan untuk mengingatkan adik-adik, meskipun kita sudah bahas tentu detailnya di pertemuan pertama lalu. Nah, untuk segmen materi ini sebagai pengantar saja, adik-adik sekarang akan masuk di sub kedua dan ketiga. Kemarin memang lebih banyak kita bedahnya adalah di pendahuluan, karena itu basic sekali atau dasar yang bisa membawa pemahaman adik-adik jauh lebih mudah nanti saat masuk ke skup teknisnya. Sehingga memang di bagian pengantar biasanya kami memang baik itu kelas konvensional yang bertatap muka ataupun kelas online, kita memang siapkan dalam bentuk beberapa kali pertemuan. Kemarin tuh memang kita gunakan sekitar 3 kali pertemuan, baik untuk penyampaian materi pengantar, kemudian diskusi terkait dengan asas penguatan dan sebagainya, kemudian
adik-adik juga sudah difasilitasi untuk melakukan pendalaman dengan berbagai materi pendukung untuk coba mengerjakan kuis dan game yang disediakan pada fitur UASE. Hari ini adik-adik bisa lihat di skop kedua dan ketiga, nanti saya akan lihat proporsi waktunya, tapi secara khusus saya ingin paparkan poin-poin sub-sub yang memang mendukung pemahaman adik-adik, pertama tentang tindakan persiapan sebelum sidang, dan apabila memungkinkan waktunya nanti secara khusus saya juga akan uraikan hal-hal dasar yang terkait dengan alur proses pemeriksaan dalam sidang perdata, sehingga memang materinya bisa adik-adik pas di tengah semester ini clear gitu, sebelum di minggu selanjutnya mungkin kita akan coba selipkan untuk pelaksanaan praktik peradilan perdata khususnya penyusunan gugatan seperti itu. Oke, ini subnya jadi mungkin yang besar ini hari ini yang besar nih yang kita akan bahas yaitu tentang tindakan persiapan sebelum sidang sebagai prioritas. Kemudian jika memungkinkan nanti kita akan masuk dalam sub materi tentang pemeriksaan dalam sidang. Nah, sebelum saya masuk, saya ingin tunjukkan dulu sedikit ke adik-adik uh, agar adik-adik juga. Jadi pada fitur apa namanya kuasa adik-adik masing-masing, adik-adik tentu bisa akses pada kuasa adik-adik masing-masing, di mana sudah tersedia lengkap apa namanya sumber-sumber pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran adik-adik tentang hukum acara dan praktek peradilan perdata. Izin melanjutkan di fitur UASE adik-adik masing-masing, adik-adik bisa akses itu semua apa namanya mulai dari bahan pengantar kemana arah hukum acara perdata ini, kemudian informasi perkuliahan, ada RPS-nya, kemudian pertemuan 1-2 yang sudah kita lewati didukung dengan video dan lain sebagainya, kemudian ada kuisnya juga yang adik-adik sudah cepat kerjakan, kemudian ada link-link terkait yang bisa adik-adik akses, kemudian ada gamenya juga sebagai pendukung, dan saya sediakan juga forum diskusi untuk adik-adik yang memang ingin bertanya secara plan ya meskipun teknisnya di UASA, adik-adik bisa sampaikan di forum diskusi satu ini. Nanti juga saya akan buka sub-sub lanjutannya yang memang sudah berisi tentang materi-materi pendukung proses pembelajaran selanjutnya mengenai hukum acara dan praktek peradilan uh, perdata. Nah, saya juga ingin tunjukkan sedikit aja ke adik-adik sebelum melanjutkan ke segmen materi. Jadi di format OASE ini memang sudah tersedia clear apa yang adik-adik kerjakan kemarin, tuh mulai dari kuis, kemudian game dan lain sebagainya. Dia terdata jelas bagi adik-adik yang memang mengerjakan apa namanya di sistem OASE. Tentu dengan on time. Kalau tidak on time ya tentu adik-adik akan kehilangan hak adik-adik untuk mengerjakan kecuali memang ada kendala teknis yang memang sudah disampaikan sebelumnya kepada saya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin ada 2-3 orang aja yang tidak mengerjakan di ketentuan wajib untuk mengerjakan quiz dengan nilai rata-rata yang relatif tinggi yaitu 9,47 9,47, dan saya juga tidak apa namanya sekali lagi saya sampaikan ke adik-adik bahwasanya tujuan utamanya bukan mengejar nilai tertinggi, tapi bagaimana adik-adik bisa mengusahakan mencoba beberapa kali untuk kemudian memperdalam pemahaman adik-adik terkait dengan hukum acara dan materi-materi terkait dengan hukum acara dan praktik peradilan perdata. Jadi seperti itu. Untuk gamenya juga meskipun itu tidak wajib, tapi ini sangat akan mendukung nanti dalam arti saya akan lihat untuk beberapa nilai-nilai misalnya sumatif yang kurang dan lain sebagainya, saya akan rujuk ke apakah adik-adik berkenan mengikuti. Nah, saya lanjutkan adik-adik. Jadi kita akan masuk ke materi dan ini mungkin agak banyak materinya, tapi saya sudah pilih coba poin-poinnya yang sekali lagi tujuannya untuk bisa menampilkan dan apa namanya memberi pengertian awal atau pemahaman awal bagi adik-adik dalam mempelajari submateri tindakan persiapan sebelum sidang dan pemeriksaan dalam sidang. Ini tentang persiapan sebelum sidang, ada beberapa segmen materinya sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kita berbicara tentang tuntutan hak, khususnya untuk gugatan dan permohonan, kemudian isinya apa, kemudian bentuknya bagaimana, kemudian di dalamnya juga uh, uh, dibahas tentang apakah dimungkinkan untuk melakukan penggabungan baik dari sisi subjeknya dan objeknya, dan bagaimana
apa yang dimaksud dengan sita atau sita jaminan, kemudian jenis gugatan lainnya seperti gugatan perwakilan kelompok, dan sebetulnya ada submateri lanjutan lainnya yaitu tentang kompetensi yang sudah dibedah di awal dulu, yang berbicara tentang kewenangan mengadili, skupnya ada yang absolut yang menekan pengadilan apa yang berwenang, dan yang kedua adalah menekankan setelah pengadilan apa itu clear, pengadilan yang mana yang kemudian yang berwenang. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua dulu, sehingga memang di sub ini saya coba hilangkan. Seperti itu adik-adik, jadi saya langsung saja, mohon disela saya kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau terlalu cepat, subnya ini relatif banyak. Jadi materi tentang tindakan persiapan sebelum sidang ini membahas mengenai persiapan-persiapan yang memang harus dilakukan terhadap suatu perkara yang pemeriksaannya akan melalui proses litigasi. Jadi saat adik-adik menentukan bahwasanya perkara ini akan adik-adik bawa ke pengadilan, tentu ada tindakan-tindakan persiapan yang kemudian adik-adik perlu ketahui, apalagi adik-adik merupakan insan hukum yang potensial sekali ke depan. Saya tidak harap menjadi prinsipalnya yang menggugat ataupun tergugat, tapi saya harap misalnya adik-adik nanti akan menjadi kuasa dari penggugat dan tergugat yang kemudian mewakili para pihak ini kemudian untuk tampil di persidangan. Persiapan tersebut meliputi tentu proses pembuatan gugatan dan permohonan sebagai bagian dari tuntutan hak. Nah, dalam mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan memerlukan persiapan yang matang. Dan hal utama yang kemudian harus dilihat adalah orang yang mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan perlu sekali dikunci ini tentang yaitu syarat mempunyai kepentingan yang cukup. Nah, maksudnya ialah orang yang kepentingannya dilanggar, diganggu, dan mengalami kerugian baik itu secara material ataupun imaterial, itulah yang kemudian dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan, tuntutan hak ke pengadilan. Jangan sampai adik-adik tidak merasa dirugikan, tapi karena ego dan lain sebagainya, kemudian adik-adik mengajukan gugatan ke pengadilan. Kan tentu itu tidak ada artinya, karena sepanjang proses nanti yang menjadi penting sekali dan vital dalam proses hukum acara, khususnya hukum acara perdata, adalah tahapan pembuktian kelak. Saat adik-adik tidak punya kepentingan yang cukup, di mana tidak ada hak adik-adik yang dilanggar, diganggu, atau adik-adik mengalami kerugian baik secara material yang memang bisa dilihat langsung atau dihitung langsung maupun imaterial, tentu adik-adik akan sangat kesulitan dalam proses pembuktian yang kemudian potensial akan berkorelasi dengan gagalnya gugatannya adik-adik atau tidak dikabulkannya gugatannya adik-adik. Sehingga memang sebelum memilih ke jalur pengadilan menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita semua untuk memastikan memang ada kepentingan yang cukup, dalam artian ada hal yang dilanggar atau diganggu yang kemudian menimbulkan apa namanya kerugian baik dari aspek materialnya maupun imaterial. Nah, tindakan atau tuntutan hak ini bertujuan sekali lagi untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Jadi kita mengajukan tuntutan hak itu ke pengadilan untuk mendapat perlindungan atas hak kita yang memang representasinya nanti melalui putusan hakim. Ini tujuannya tidak lain untuk mencegah yang namanya eigenrechting, adik-adik. Ada yang tahu mungkin apa maksudnya eigenrechting tuh? Ada yang tahu? Untuk mencegah terjadinya eigenrechting, kita ajukan tuntutan hak kita ke pengadilan. Ada yang tahu maksudnya? Izin menjawab, Pak. Ya, apa Eh, maksud itu? main hakim sendiri, Pak. Kan Tindakan. main. Oke, makasih Kanita. Jadi betul, kenapa ada media satu APS atau alternatif penyelesaian sengketa, satunya lagi juga melalui pengadilan. Ini semua representasi dari UUD 145 tentang sistem apa namanya yang dapat dipilih atau jenis penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di Indonesia itu dibagi dua, dan itu diterjemahkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kenapa kita diarahkan ke sana? Salah satunya kita membawa ke peradilan, yaitu untuk menghindari tindakan main hakim sendiri. Kan itu apa namanya berpotensi malah merugikan kita sendiri yang memang sebelumnya sudah dirugikan. Jadi tuntutan hak itu baik itu gugatan dan permohonan itu sama-sama tuntutan hak adik-adik, itu kita ajukan ke pengadilan, tujuannya tidak lain untuk mendapat keadilan di sana lewat putusan hakim. Itu arahnya. Dan untuk menghindari yang namanya sebagaimana disampaikan Kanita tadi, itu tindakan untuk main hakim sendiri. Tujuannya ke sana. Nah,
Sebagaimana yang saya sampaikan, tuntutan hak tuh baik gugatan dan permohonan itu merupakan sama tuntutan hak yang bisa kita ajukan ke pengadilan. Tapi ada yang tahu yang bisa membedakan karakteristik keduanya ini dengan clear. Ada ada di sini yang mungkin ingin menyampaikan pandangannya bagaimana dia sama-sama tuntutan hak yang bisa dibawa dalam konteks perdata ke peradilan umum atau pengadilan negeri, tapi dia punya karakter yang berbeda. Ada yang tahu di mana letak perbedaan karakternya? Izin menjawab, Bapak. Ya, satu-satu aja ya. Mohon tetap eh, kalau mau menyampaikan pandangan dibuka videonya, kemudian menyampaikan izin dan saya ini sehingga memang clear saya bisa tunjuk langsung terlihat di video. Ya, silakan, silakan. Siapa yang mau menyampaikan tadi? Izin menjawab, Bapak. 1160. Namanya Duti, saya Duti, Duti Bapak. gitu. Iya. Sehingga memang saya bisa tunjuk langsung. Silakan, silakan Duti. Ya, mungkin untuk terkait dengan perbedaan gugatan dan permohonan, dari literatur yang saya baca sendiri, itu terkait dengan kalau di gugatan itu bahwasanya dalam gugatan terdapat sengketa, di mana sengketa itu harus diselesaikan, kemudian sedangkan di dalam permohonan itu sendiri tidak terdapat sengketa. Contohnya, misalnya ada pengajuan terkait dengan pembagian ahli waris, jadi cuman kayak gitu aja tanpa adanya sengketa. Izin saya Kanita. Ya, Anita. Izin menambahkan artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya, atau istilah lainnya ex aequo et bono, Pak. Ya, biasanya dikunci dengan apabila majelis hakim berpendapat lain di luar apa yang dituntut itu, eh, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Sama persis sebagaimana disampaikan Duti dan Tanita, mungkin penyampaiannya aja yang perlu dipertegas. Jadi bisa aja kita kunci gugatan itu dan umum itu dilakukan dalam praktik di bagian akhir diisi klausul ex aequo et bono. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Ada pertanyaan adik-adik sebelum kita selesaikan? Tolong Mungkin yang saya izin bertanya, Pak Indah. ya, ya silakan lah, silakan lah. Ya, baik, Pak. Jadi pertanyaan, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa buka kamera. Pertanyaan saya itu bagaimana kalau misalnya kedua belah pihak, baik penggugat ataupun tergugat, tidak datang pada saat hari H sidang yang telah ditentukan, meskipun misalnya kedua-duanya itu telah dipanggil dengan patut. Ya, Begitu, Pak, pertanyaan saya. ini, Terima kasih. ini menarik situasinya apa yang disampaikan Indah yang tadi saya sampaikan kan secara khusus penggugatnya tidak hadir, yang tergugatnya tidak hadir. Kalau ini dalam posisi keduanya tidak hadir, tentu akan dilakukan pemanggilan ulang. Tapi kalau terus dilakukan pemanggilan dalam arti dua kali sudah dilakukan dan itu dilakukan secara patut, tentu konsekuensinya gugatan ini menjadi gugur, dah. Karena konteksnya adalah si penggugat yang berkepentingan aja yang tidak hadir dalam prosesnya itu. Kalau penggugatnya saja hadir, perkara itu jalan. Jadi dia memungkinkan untuk dilakukan secara apa namanya first take, jadi arahnya ke putusan first take. Tapi kalau penggugatnya juga tidak hadir, potensinya itu gugatannya gugur. Sehingga kalau ingin maju lagi nanti setelah siap ya silakan ajukan ulang. Tapi tentu itu buang-buang energi dan tentu buang-buang biaya juga tuh selama prosesnya itu. Jadi pastikan dulu, saya ingin kunci, pastikan dulu Anda punya kepentingan yang cukup dan tidak bisa menyelesaikan secara perkara itu di luar pengadilan, baru Anda kemudian memilih ke lingkungan pengadilan. Saat Anda memilih ke lingkungan pengadilan, sudah pasti biasanya penggugat tuh pasti hadir. Jarang sekali dalam kondisi dia tidak hadir uh, dan mayoritas biasanya diwakilkan oleh kuasa. Gitu sih, nah kalau pertanyaannya keduanya tidak hadir kan arahnya tentu dia akan dipanggil kembali secara patut, tapi kalau memang sudah dua atau sampai tiga kali beberapa lingkup pengadilan bahkan memanggil sampai tiga kali, penggugatnya sendiri tidak hadir, konsekuensinya gugatannya gugur, kan tidak mungkin bisa diproses. Itu sih, nah. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian penayangan video kelas real perkuliahan pada mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menonton video ini dan mohon maaf apabila dalam penyusunan video masih terdapat berbagai kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi Santi Santi.
Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.